pelajaran fisika, kalian harus tetap semangat dan berusaha untuk memahaminya ya. Sebelum memulai kegiatan, ketua kelas berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Absen dulu ya. Dea, Hadir. Fitri, Hadir. Lia, Hadir. Novi, Hadir. Risma. Sakit apa? Berarti Apa? kalian belum nengoknya ya? Nanti nengok ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu harus memberikan informasi nih tentang kompetensi dasar sama tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan lakukan ya. Kalian harus menyimaknya dengan baik. Kompetensi dasar untuk materi ini yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari, terus merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Setelah itu ada tujuan pembelajaran yang kalian harus capai ya. Yang pertama itu kalian harus mampu untuk menjelaskan konsep tekanan hidrostatis ini. Terus saya harus mampu untuk menganalisis penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mampu mempertimbangkan urutan besaran tekanan hidrostatis dari analisis data yang nanti kalian selidiki. Kalian harus mampu melakukan percobaan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nanti ada praktikumnya ya. Terus saya harus mampu mengolah hasil percobaan yaitu tekanan hidrostatis, dan kalian harus membuat laporan. Kalian masih ingat gak materi sebelumnya tentang tekanan? Aku, Bu. Ya, apa tekanan itu? Gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Ya, benar. Terus yang mempengaruhinya apa? Saya, Bu. Ya, Gaya dan luas, Bu. ya. Sekarang kita akan mempelajari tekanan di dalam air yang dinamakan tekanan hidrostatis. Ya. Tekanan hidrostatis. Oh, didinya langsung pindah. Kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang ada di dalam air yang dipengaruhi oleh beratnya. Di ilustrasinya, misalkan ini itu kolam, ya. Ini itu kolam. Ini permukaan airnya. Misalnya ada sebuah titik di dalam air, titik tekanannya. Kalian misalnya ini itu titik B dan memiliki ketinggian dari permukaannya yang kita namakan H. Kita akan tinjau titik ini. Ibaratkan ini itu sebuah kubus. Kita segi panjang. Yang ini memiliki alasnya yaitu A. Dan yang kita tinjau itu memiliki volume. Volumenya itu ini apa? A dikali dengan AA. Ini udah diketahui ya volumenya. Masih ingat gak rumus massa jenis? Rho, yang rho. Rho sama dengan M per F. Ya. Berarti M-nya itu rho dikali V. V-nya itu yang ini kita substitusikan ya ke V ini. Maka M sama dengan rho per V. Kita V-nya masukin ya. H kali A M.
luas. Gaya Gaya alas. Sedangkan sebelum ke sini, ini dulu ya, massa. Kalau benda yang memiliki massa berarti memiliki gravitasinya yang ke bawah. Terus di sini juga pasti ada gaya beratnya. Gaya beratnya itu massa dikali gravitasi. Hai, Kak Jija. Kita substitusikan massa yang ininya. Berarti Rho dikali H dikali dikali G. Setelah mengetahui gaya beratnya, kita tinjau ke tekanan yang tekanannya. Nah, ini tuh kan gaya, ini tuh plus permukaannya. Sedangkan di sini itu gayanya itu gaya berat. Maka si P sama dengan yang F-nya itu diganti sama gaya berat ini. W per A. Si W-nya kita substitusikan ya, gaya beratnya menjadi Rho kali H kali A kali G. Bagi ini A-nya bisa dicoret. Maka tekanan hidrostatisnya Rho kali H kali G. Ini tekanan hidrostatisnya. Ini penurunannya ya. Sedangkan misalnya ada tekanan atmosfer di sini itu, berarti tekanan totalnya P tot P ini ditambah P atmosfer, tekanan atmosfernya. Nah, ini. Ada yang belum paham? Paham. Terus di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah berenang? Pernah. Nah, kalau kalian nyelam ke dasar banget, gimana yang dirasain kepala kalian sama telinga kalian? Sakit kepala. Ada yang tahu itu kenapa mengakibatkan pusing sama sakit kepala? Nggak tahu. Nah, pada saat kalian itu menyelam atau berenang, itu termasuk tekanan hidrostatis. Semakin dalam kalian menyelam, maka tekanannya semakin besar sehingga kalian merasa kepalanya pusing. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ini materinya. Setelah itu ada hukum tekanan hidrostatis. Sekarang kita ke hukum hidrostatis ya. Hukum hidrostatis. Di sini ada sebuah bejana berbentuk U yang ini di dalam air. Kalau dari permukaan ke bawah itu dinamakan apa? Ada dua titik yang memiliki kedalaman yang sama. Kita tuliskan titik P dan Q. Dan ini aksennya. Ini itu pada air ya. Dan air itu memiliki massa jenis. Massa jenisnya apa? Rho. Menurut hukum hidrostatis, titik PQ memiliki kedalaman yang sama. Kedalaman yang sama. Begitupun tekanannya juga sama. Jadi P sama dengan Q. Jadi hukum hidrostatis itu jika dua titik memiliki ketinggian yang sama, maka tekanan hidrostatisnya juga sama. Tekanan hidrostatis yang tadi apa rumusnya? Dan yang titik Q juga sama ya. Paham kan tentang hukum hidrostatis? Paham. Setelah pembelajaran teorinya, sekarang Ibu memiliki alat peraga tentang tekanan hidrostatis. Ibu bagi kelompok dulu ya, berdua-berdua. Lia dengan Dea, Nopi dengan Fitri. Ini KP
LKPD-nya bareng-bareng ya. Sok langsung siapin alatnya. Guys. Siapin. Ambil. Kalian bareng-bareng ya. Oh, barengan langsung. Iya, barengan langsung aja. Pertama-tama kalian harus ngapain dulu? Masukin Sebelah sini. Lihat LKPD-nya. Isi pipa dengan air yang berwarna. Sok masukin. Pelan-pelan ya. Biar nggak mudah. Permukaannya harus sama. Stop dulu. Itu pengganti. Kalian harus samain dulu permukaannya berapa senti. Itu mula-mulanya 4. Terus setelah itu kalian harus ngapain lagi? Memasukkan apa? Masukkan ini ketiga meter. Sok. Sok ukur berapa itu kenaikannya. Misalnya 4, jadi berapa? 5. Ya tulis 5 cm. Terus yang ke 6 cm. ke 6. 6. Ke 7. Sekarang ke berapa? 9. Berapa itu kenaikannya? Ke 8. 8. Terus Yang Anda rasakan saat mendorong ini ke dasar gimana rasanya? makin berat. Makin berat. Oh iya, makin berat. Lebih besar mana tenaganya ke dasar ini sama lebih ke ini? Ke dasar ini. Apa yang mengapa hal itu terjadi? Karena makin dalam, makin besar masanya. Makin besar tekanan hidrostatisnya ya. Iya, Bu. Sekarang kalian lanjutkan menulis laporannya ya. Ya. Sok kerjakan ya. Terkelompok. Kan udah ada dapat datanya. Sekarang kerjakan diskusi kaliannya. Kalau ada yang kurang dipahami, tanyakan ke ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah mempraktek tentang hukum hidrostatis. Dan kami memperoleh variasi kedalaman 3 cm, 6 cm, dan 9 cm. Dan selisihnya kami memperoleh 3 cm dengan 5 cm, 6 cm dengan 7 cm, 9 cm dengan 8 cm. Setelah itu kami membuat grafik. Grafiknya berbanding lurus karena semakin dalam. Berbanding lurusnya antara apa sama apa? Antara ketinggian dan gravitasi. Dengan tekanan. Oh, antara ketinggian dan tekanan. Gimana bentuk berbanding apa? Berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air, maka semakin besar selisih ketinggian air. Dan rumus hukum hidrostatis yaitu Rho kali G kali H. Yang mempengaruhinya yaitu massa jenis, gravitasi, dan ketinggian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Dea yang telah berani ke depan ya untuk menyampaikan hasil laporan praktikumnya. Nanti kalian juga harus ikut aktif ya, seperti Dea harus dicontoh. Terus di sini ada aplikasi dari tekanan hidrostatis. Kalian pernah dirawat inap nggak? Pernah. Sakit apa Dea? Sakit lambung. Oh, sakit lambung. Pasti diinfus kan? Nah, dari kedokteran sebelum diinfus itu harus ditensi dulu. Ada yang tahu kenapa harus ini tekanan darahnya? Nggak ada yang tahu? Enggak. Nah, hal itu dimaksud untuk memposisikan infusnya. Terus tekanan dari infusnya itu harus lebih besar dibanding tekanan kita, karena jika tekanan infusnya kecil, si cairan gak akan masuk ke tubuh kalian, malah masuk ke kantong infusnya gitu ya. Alhamdulillah. Itu kumpulin dulu ya. Alhamdulillah ya telah selesai praktikumnya. Gimana? Rame belajarnya? Rame, Bu. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat dan gampang dipahami ya. Iya, Bu. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ada di dalam air, ya. Rumus tekanan apa? Rho E H. Itu massa jenis, gravitasi, sama ketinggian. Nah, terus hukum hidrostatis itu jika tekanan ada dua titik nih pada pipa U, tapi ketinggiannya sama, maka tekanannya juga sama antara titik satu dengan titik yang keduanya. Terus ini dari praktikum pesawat HART itu tentang tekanan hidrostatis. Semakin besar kalian memasukkan corong tadi, maka selisihnya semakin apa tadi? Semakin besar. Kesimpulannya, ketika kita lebih dalam lagi si corongnya, tekanannya lebih besar, sehingga tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman dari permukaannya. Paham dari situ? Paham. Terus kalian pelajari ya untuk minggu depan tentang hukum Paskal. Minggu depan tentang hukum Paskalnya pelajari sebelum masuk kelasnya, pahami juga. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.